untuk Remaja Naposo HKBP Sukabumi. Saya, Pendeta Novita Sitohang, akan memimpin kita di dalam PHD, Remaja, dan Naposo di setiap hari Sabtu melalui ibadah video online ini yang bisa kita akses melalui YouTube, akun HKBP Sukabumi Resort, dan di Facebook HKBP Sukabumi Resort. Jadi saya mengharapkan teman-teman Remaja dan Naposo untuk boleh mengikuti ibadah melalui video yang disediakan oleh gereja kita dan yang boleh saya pimpin untuk setiap hari Sabtunya. Karena itu mari mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah. Saya harapkan juga kepada teman-teman sekalian untuk boleh mempersiapkan Alkitab supaya kita bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki rumah Tuhan. Silakan mengambil waktu teduh sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian dari nyanyian lagu rohani populer berjudul Satu Hal Yang Kurindu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam PA Remaja pada saat ini, diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius di suratnya yang kedua. Kita buka bersama 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita bisa membukanya secara bersama-sama. 2 Timotius 2, 2 Timotius 1 ayat 5. Mari kita baca secara bersama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, saya tidak tahu apakah adik-adik masih mengingat 2 tahun yang lalu ada sebuah film layar lebar yang berjudul Keluarga Cemara, ya. Itu booming, ya. Mewarnai layar kaca perfilman di Indonesia pada saat itu. Ternyata film Keluarga Cemara ini diambil dari sinetron legendaris, ya, di tahun 1996. Nah, Inang akan berikan cuplikannya bagi teman-teman. Mari kita saksikan bersama cuplikannya. Harta yang paling berharga. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Yeay! Jadi kita bakalan di sini selamanya. Adalah Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akin ini untuk Abah. Abah jadi sering di rumah. Emak masak lapak setiap hari. Terus Ara bisa sekamar sama Teteh. Dulu mana pernah kita gini. Terima kasih Emak. Terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra putri siap berbakti. Ya, itu tadi cuplikan dari film Keluarga Cemara. Ya, jelas tadi kita dengar di sana dari sinopsisnya bahwa film Keluarga Cemara bercerita tentang Abah, Emak, Ara, dan kakaknya. Ya, mereka adalah sebuah keluarga yang bahagia. Ya, sebenarnya sangat bahagia karena mereka berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ya, bahkan lebih. Mereka adalah orang yang kaya raya seperti itu. Lalu kemudian tidak beberapa lama akhirnya si Abah harus mengalami kebangkrutan di perusahaannya, sehingga tak ada yang tersisa dari yang mereka cari pada waktu dulu. Tidak ada yang tersisa, hanya warisan dari orang tuanya si Abah, sehingga mereka harus berpindah dari kota ke suatu desa di mana rumah tersebut adalah peninggalan dari orang tuanya si Abah, ya. Dan kita tahu di film tersebut, kalau ada yang menyaksikannya, diceritakan di sana bahwa kehidupan mereka sangat sulit, ya. Mereka sangat susah pada saat itu, sehingga bapaknya harus kerja serabutan, sehingga si Abah juga sempat mengalami kecelakaan ketika dia menjadi kuli bangunan. Lalu si emak harus berjualan opak untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan Ara dan kakaknya, lalu mereka semua di dalam keluarga. Nah, melalui cerita itu kita lihat bersama bahwa ternyata ada sebuah nilai positif yang bisa diambil oleh Ara, ya. Sebenarnya si Ara ini adalah pemeran utama dalam film tersebut, makanya namanya jadi Keluarga Cemara, karena yaitu diambil dari nama Cemara sendiri, ya. Si Ara yang melihat sisi positif dari kesusahan yang dialami oleh keluarganya, ya. Ketika mereka jatuh miskin, maka si Ara merasakan sebuah energi yang positif muncul di keluarga tersebut. Yang tadinya abahnya itu tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya karena pagi sudah berangkat, malam pulang dari kantor, dan begitu seterusnya, sehingga waktunya untuk keluarga menjadi sangat minim. Dia tidak dapat lagi
berkomunikasi, bahkan bermain dengan Ara pada saat itu. Demikian juga dengan ibunya yang adalah seorang ibu sosialita ya, yang memiliki berbagai macam kegiatan sehingga tentu bukan tidak ada komunikasi tetapi menjadi terbatas pada saat itu. Lalu terjadilah kemiskinan di keluarga mereka. Itu yang disyukuri oleh Ara. Mengapa? Dari cuplikan tadi juga kita lihat bersama, Ara mengatakan bahwa dia bersyukur karena ketika mereka memiliki segalanya, Ara tidak bisa berjumpa lebih banyak lagi dengan ayahnya. Lalu Ara juga tidak bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Bahkan dia tidak bisa sekamar dengan kakaknya pada saat mereka masih hidup di dalam gelimangan harta. Tapi ketika mereka sudah jatuh di dalam ekonomi yang terpuruk, justru dia mengalami sukacita yang sangat nyata di sana. Adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, tadi kita sudah lihat bersama bagaimana Paulus juga mengatakan di dalam suratnya kepada si Timotius bahwa dia sangat yakin bahwa si Timotius juga hidup di dalam iman yang tulus ikhlas. Mengapa Paulus sangat yakin bahwa si Timotius hidup dalam iman yang tulus ikhlas? Nah, diceritakan di sini. Ternyata inilah kitab yang menceritakan kepada kita bagaimana si Timotius, keluarganya ya, kita menyaksikan bersama asal usul keluarganya Timotius. Ternyata Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan itu bukan semata-mata karena kebisaannya, bukan ya, tetapi itu juga adalah faktor dari didikan keluarga. Dikatakan di sana di ayat yang kelima bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu si Lois, rupanya opung borunya si Lois ya, yang mulai mengajarkan kepada anak-anaknya pada saat itu. Adalah salah satu anak perempuannya yang bernama Eunike. Dia mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam gereja ya, sehingga Eunike pun menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan di rumah Tuhan, dan mereka berdua sama-sama menjadi pelayan di rumah Tuhan ya. Kalau dalam konteks kita saat ini di gereja kita itu istilahnya adalah parhalado atau sintua. Ternyata si Lois dan si Eunike juga adalah seorang parhalado di rumah Tuhan ya. Mereka adalah pelayan Tuhan. Itulah mengapa pada akhirnya si Timotius juga bisa menjadi seseorang yang bergelut di bidang pelayanan di penginjilan ya. Akhirnya dia bergelut di sana. Bahkan kita tahu luar biasanya Paulus sendiri sudah menganggap si Timotius ini seperti anaknya sendiri. Makanya di ayat yang pertama dikatakan, di ayat yang di pasal yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan di sana, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bayangkan dia menyebutkan Timotius, anakku yang kekasih, meskipun bukan darah daging dia ya, bukan darah daging Paulus, tapi dia menyebutkan Timotius sebagai anaknya yang kekasih. Mengapa? Karena dia tahu bahwa si Timotius itu lahir dan bertumbuh dari keluarga yang luar biasa baiknya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terjerembab ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tidak ada orang tua yang mendorong anak-anaknya supaya jatuh ke jurang. Tidak ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memiliki hal-hal yang buruk. Kita tahu orang tua kita senantiasa mengajarkan kita yang baik. Meskipun ada orang tua yang akhirnya harus melihat anaknya yang rajin ke gereja supaya dia juga pergi ke gereja ya. Tapi saya yakin itu tidak terjadi di gereja kita, tidak terjadi di HKBP Sukabumi, karena orang tua yang ada di HKBP Sukabumi adalah orang tua yang senantiasa mengajarkan anak-anaknya untuk senantiasa beribadah dan mendekat kepada Tuhan. Ya, sekarang kalau Inang tanya sama kita semua di sini, kira-kira di rumah apakah kalian bersama dengan orang tua selalu mengambil waktu bersama untuk beribadah, menyanyi atau berdoa, atau memang menyanyi berdoa dan ada yang berkhotbah di dalam keluarga ya? Itu coba kalian lihat di dalam keluarga kalian masing-masing. Kalau ada yang sudah menjalankan, mau lihat ya, puji Tuhan dilanjutkan. Tetapi kalau ada yang masih jarang-jarang, ayo lebih dikasih lagi waktunya. Tapi kalau ada yang belum sama sekali, tidak ada kata terlambat
Ya, masih ada kesempatan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari pergunakan waktu tersebut. Nggak salah kalau anak-anak yang mengajak orang tuanya, ayo mak, pak, kita ibadah bareng, apalagi di tengah kondisi saat ini. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah bersama dengan orang tua kita. Sebab anjuran pemerintah juga yang mengatakan stay at home. Bahkan kita juga sudah diliburkan dari sekolah, tetapi kita tetap belajar di rumah. Ya, belajar, bekerja, beribadah di rumah. Ini waktunya. Ini waktu yang Tuhan mau kita pakai untuk bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kita. Ya, kita mulai dari keluarga kita sehingga kita terbiasa dan hidup di dalam hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan. Karena itu adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, sebagaimana Timotius yang hidup di dalam keluarga yang beriman, mari di dalam keluarga kita munculkanlah iman demikian. Jangan menjadi anak yang durhaka. Jangan menjadi anak yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu saja mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan jadi anak-anak yang jugul. Jangan jadi anak-anak yang nakal. Sebab tidak ada untung dari kenakalan, kejugulan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu adik-adik sekalian, sebagaimana arah yang bersyukur di tengah kesusahan mereka, barangkali kalau saat ini kita juga mengalami kesusahan yang sama, mari lihat nilai positif dari itu semua. Bahwa ternyata Tuhan mengajarkan ada hikmah di balik setiap kepahitan, di balik setiap kesusahan yang kita miliki di dalam keluarga kita. Intinya hanya satu, tetap bertekun, berdoa kepada Tuhan. Mari miliki hubungan yang baik sesama keluarga kita. Itu menunjukkan hubungan kita kepada Tuhan. Karena itu, milikilah hubungan yang baik dan mulailah di dalam keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan supaya kita memiliki iman yang tulus sebagaimana Timotius juga mewujudkannya, menyatakannya kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Bersama dengan remaja-Mu ya Tuhan, melalui video online ini, kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa yang maha baik, ketika kami bersama-sama beribadah pada saat ini, itu semua karena keadaan ya Tuhan, yang tidak mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu di rumah-Mu ya Tuhan, di gereja HKBP Sukabumi. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap perkenankan kami untuk boleh beribadah. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, bahwa kami perlu untuk memupuk iman kami dimulai dari keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga di gereja HKBP Sukabumi, supaya mereka menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 yang semakin merajalela setiap harinya. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa badai pasti berlalu. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami serahkan segala pergumulan kami Tuhan, dan ketakutan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu dan jemaat-Mu seluruhnya yang masih di dalam keadaan yang kurang sehat, supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka untuk dapat melakukan aktivitas setiap harinya. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkanlah kami ya Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Amin. Kita tutup ibadah kita. Kita bernyanyi buku ND nomor 435 ayat 1.
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, demikian ibadah kita adik-adik. Saya mau menyampaikan informasi bahwa video untuk ibadah PA Remaja selalu bisa kita saksikan di YouTube akun gereja kita dan di HKBP, di Facebook HKBP Sukabumi Resort ya. Jadi setiap hari Sabtu saya akan mengupload video ini. Jadi adik-adik boleh menontonnya dan saya harap kita bisa beribadah di rumah masing-masing ya. Bisa ditonton, diikuti ibadahnya. Nah, untuk persembahan adik-adik, saya mengajak kita sekalian yang terbuka hatinya mau memberikan persembahan. Mari kumpulkan persembahan kita, berapapun yang mampu kita berikan kepada Tuhan. Mari kumpulkan saat ini. Ketika nanti kita sudah diizinkan untuk datang ke gereja, boleh disampaikan ke gereja. Atau ada dengan cara yang lain ini memberikan persembahan, kita berikan kebebasan untuk adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi.